Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rizki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Banyak orang hari ini sibuk mencari cara menambah penghasilan, lembur lebih lama, mencari pekerjaan sampingan, memulai usaha kecil-kecilan. Namun ironisnya, di saat yang sama, uang mereka terus mengalir keluar. Bukan lewat hal besar, bukan lewat keputusan ekstrim, melainkan lewat keputusan-keputusan kecil yang terlihat wajar, terlihat normal, bahkan sering dianggap pantas. Kenyataannya memang pahit. Banyak orang terjebak dalam kesulitan finansial bukan karena mereka malas atau tidak cerdas, melainkan karena mereka terus membelanjakan uang untuk hal-hal yang bahkan tidak akan dilirik oleh orang kaya sejati. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Saya akan mengajak Anda melihat 5 jenis pengeluaran diam-diam yang perlahan menghambat Anda untuk menjadi kaya. 5 kebiasaan yang mengikat Anda pada stagnasi finansial. Dan kemungkinan besar, tanpa sadar, Anda masih melakukan 3 di antaranya sampai hari ini. Ini bukan tentang hidup pelit, bukan tentang takut belanja. Ini tentang kemampuan melihat dengan jernih mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya ilusi. Jika Anda serius ingin memutus siklus ini, tuliskan di komentar, "Saya memilih kekayaan." Kalimat sederhana, tapi bisa menjadi tanda bahwa hari ini Anda berhenti berjalan tanpa arah. Dan sekarang, mari kita mulai. Pengeluaran pertama, penggantian yang tidak perlu. Pengeluaran pertama yang perlahan menghancurkan kebebasan finansial Anda adalah kebiasaan mengganti barang yang sebenarnya masih layak. Banyak orang mengira mereka sedang mencari kenyamanan, padahal yang sebenarnya mereka cari adalah pengakuan. Ada perbedaan besar antara hidup nyaman secara layak dan dorongan emosional untuk terus mengejar kenyamanan palsu yang dibentuk oleh ilusi sosial. Tanpa disadari, kenyamanan seringkali hanyalah cerita manis yang dibungkus rapi oleh strategi pemasaran dan diperkuat oleh keinginan kita sendiri untuk terlihat cukup. Anda bukan hanya ingin nyaman, Anda ingin diperhatikan, Anda ingin terlihat berhasil, Anda ingin dianggap naik level. Maka muncul keinginan mengganti barang bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat pantas. Sofa lama Anda masih kokoh, tidak sobek, tidak membuat punggung sakit. Namun Anda melihat model baru, lebih empuk, lebih modern, lebih wow. Anda ganti. Beberapa hari pertama terasa menyenangkan, lalu biasa saja. Yang tersisa hanyalah saldo rekening yang berkurang. Hal yang sama terjadi pada ponsel, sepatu, jam tangan, pakaian, hingga perangkat elektronik. Masalahnya bukan pada barang, masalahnya ada pada identitas. Ketika benda mulai Anda gunakan untuk mewakili siapa diri Anda, saat itulah pertumbuhan finansial Anda perlahan terkubur, bulan demi bulan. Orang kaya sejati tidak membeli karena impuls. Ia selalu bertanya, apakah ini masuk akal untuk kondisi saya sekarang? Apakah ini keputusan rasional atau hanya reaksi dari ego yang belum selesai? Pengeluaran kedua, belanja karena malas. Sekarang kita masuk ke pengeluaran kedua, dan ini bukan hanya merusak keuangan Anda, tapi juga hidup Anda secara keseluruhan. Belanja karena malas. Hidup saya sibuk, yang penting praktis. Saya tidak punya waktu. Saya paham, namun jika kita jujur, seringkali alasan sibuk hanyalah pembenaran untuk kebiasaan yang merugikan. Pengeluaran karena malas terlihat sepele, padahal justru inilah racun paling halus bagi potensi hidup Anda. Anda merasa sedang berhemat dengan membeli makanan instan, padahal sebenarnya Anda sedang menukar kesehatan, energi, fokus, dan produktivitas dengan harga murah yang mahal dampaknya. Tidak semua penghematan itu cerdas, ada penghematan yang justru menagih mahal di masa depan. Tubuh Anda butuh nutrisi, pikiran Anda butuh energi. Dan semua keputusan besar dalam hidup sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda konsumsi setiap hari. Ini bukan sekedar soal uang,
Ini tentang berhenti menyabotasi diri sendiri. Pengeluaran ketiga, sewa demi gengsi. Pengeluaran ketiga adalah tinggal di tempat mahal demi citra, bukan strategi. Banyak orang tidak sadar berapa besar uang yang mereka buang hanya untuk menghemat beberapa menit waktu, atau sekedar terlihat mapan. Tentu, tidak semua kondisi sama. Dalam beberapa kasus, tinggal dekat pusat aktivitas memang masuk akal. Masalahnya, banyak orang mengambil keputusan tempat tinggal bukan dengan kesadaran, melainkan karena ego dan tekanan sosial. Mereka membayar lebih mahal untuk segalanya. Biaya hidup membengkak, dan perlahan mereka masuk ke gaya hidup yang tidak benar-benar mampu mereka danai. Bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Padahal, ketika pengeluaran ditekan dan fokus meningkat, seringkali hidup justru menjadi lebih jernih dan produktif. Pertanyaannya sederhana, mengapa Anda tinggal di tempat Anda sekarang? Karena strategi? Atau karena ingin terlihat berhasil? Pengeluaran keempat, menumpuk pengetahuan tanpa tindakan. Ini bagian yang paling sering disalahpahami, pengeluaran untuk pengetahuan. Belajar itu penting, ilmu itu kekuatan, namun ilmu yang tidak dipraktikkan hanyalah beban. Banyak orang hari ini terjebak dalam obsesi menumpuk pengetahuan. Beli kursus, beli buku, beli webinar. Semua terlihat produktif, padahal yang terjadi adalah penundaan terselubung. Anda merasa sedang mempersiapkan diri, padahal sebenarnya Anda sedang menghindari tindakan. Ilmu tanpa aksi tidak menghasilkan apa-apa, dan bahkan bisa membuat Anda semakin bingung, semakin ragu, semakin tidak percaya diri. Sebelum mencari yang baru, gunakan yang sudah Anda miliki. Karena satu ilmu yang dipraktikkan jauh lebih berharga daripada 1000 ilmu yang hanya disimpan. Pengeluaran kelima, kompensasi emosional. Ini pengeluaran paling berbahaya. Belanja karena rasa bersalah, belanja karena lelah, belanja karena sedih, marah, atau kosong. Kalimatnya sering sama, saya pantas mendapat ini. Padahal kenyataannya Anda tidak sedang menghargai diri sendiri, Anda sedang menutup luka yang belum selesai. Setiap kali Anda belanja untuk meredam emosi, Anda sedang menanamkan keyakinan bahwa Anda tidak sanggup menghadapi hidup tanpa pelarian. Orang kaya menjaga emosinya, orang miskin mencoba membeli emosi baru. Dan inilah perbedaan besar yang jarang dibahas. Penutup, semua pengeluaran tadi punya satu akar yang sama, keinginan untuk diterima, keinginan untuk terlihat cukup, untuk diakui, untuk tidak dianggap gagal. Namun selama Anda hidup untuk validasi orang lain, Anda sedang menjauh dari kekayaan sejati. Orang kaya sejati tidak membeli untuk terlihat seperti seseorang. Ia membeli karena ia memang sudah menjadi seseorang. Dan sekarang, saya ingin mengajak Anda melakukan satu latihan sederhana. Tuliskan, pengeluaran apa yang Anda lakukan hanya agar diterima? Apa yang Anda beli yang sebenarnya tidak perlu jika tidak ada yang melihat? Keputusan apa yang Anda ambil karena takut dinilai? Tanpa menghakimi, cukup jujur. Karena kesadaran adalah awal dari kebebasan. Jika Anda siap berubah, tulis di komentar, saya siap berubah. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius memulai perjalanan baru dalam hidupnya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rizki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.